Shalom teman-teman. Karena keadaan saat ini masih belum bisa untuk kita beribadah bersama secara offline, mari kita beribadah secara online. Selamat beribadah. Ya, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau berkati dari awal ibadah hingga akhirnya, kiranya Engkau sertai kami dan curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Cita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memujikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian merefleksikannya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Engkau karuniakan bagi kami, anak-anak-Mu, anak-anak remaja. Di rumah kami masing-masing, kami menyiapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar daripadanya. Kiranya kami orang muda ini dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga di dalam kesederhanaan pemberitaan kami dapat menerima makna luar biasa daripada firman-Mu yang akan kami pakai untuk kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Teman-teman, mari kita baca. Ada dua bagian pembacaan. Yang pertama, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Gitu ya teman-teman ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perikop yang pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ketemu ya? Saya bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh melakukannya."
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Bagian yang kedua ya teman-teman, bagian yang kedua dari ayat 36 sampai ayat 43. Saya minta maaf ya, sampai ayat 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ini sambungannya ceritanya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan Allah dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah hari akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua anak-anakku, dan yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tapi juga mau mencoba terus-menerus untuk melakukan praktek hidup itu melalui firman yang kita dengar hari lepas hari. Amin. Nah, teman-teman muda yang baik, apa kabar? Sudah berapa bulan ini ya kita dari rumah saja, tetapi tidak masalah ya teman-teman. Saya harap saya bisa tetap berbagi kabar sukacita dan roh Tuhan ada bersama dengan teman-temanku semua, sehingga kita semua bisa merasakan sukacita Tuhan walaupun di dalam keterbatasan kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Ibu Iki mau cerita sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang teman, seorang pendeta juga. Suatu hari seorang kakek dan cucunya punya ladang yang banyak jagung dan lain sebagainya, macam-macam sekali. Mereka sudah siap-siap ini untuk mau panen, ya teman-teman. Tiba-tiba suatu malam hal tidak terduga terjadi. Apa itu? Ada gerombolan kuda liar masuk ke dalam ladang mereka dan memakani dia punya jagung-jagung dan tumbuhan yang lain yang mereka tanam. Kakek dan cucu ini bangun kemudian mengejar kuda-kuda itu. Wah, karena hebatnya mereka bisa menangkap tidak 10-10-nya, hanya 5 saja. Hanya 5 saja berhasil mereka tangkap ya, karena kakeknya masih kuat dan anak muda cucu kakek ini juga masih kuat, remaja-remaja tanggung mau ke dewasa gitu ya teman-temannya. Jadi mereka tangkap itu kuda. Terus si tetangga-tetangga besok paginya ngumpul. Aduh, kasihan sekali ya ladangnya ya hancur. Wah, tapi hebat bisa tangkap kuda ini, katanya gitu ya. Ya, tidak semua, tapi baiklah kami tangkap 5. Wah, berkat nih katanya. Terus si kakek jawab seperti ini. Oh, belum tahulah ini berkat atau tidak, kita tunggu saja gitu ya. Kemudian cucu yang remaja tanggung tadi itu, dia sangat lihai teman-teman, sehingga dia bertekad ini kuda-kuda liar mau tak ajarin, mau tak jinakkan gitu ya. Terus
Setiap hari dia melatih kuda-kuda ini, dilatih gitu. Suatu hari kuda ini tidak mengikuti apa yang dia latih gitu. Kuda ini berontak dan lain sebagainya. Bahkan salah satu di antaranya menendang anak ini, kemudian jatuh dan akhirnya patah kaki anak itu. Tetangga-tetangga datang lagi. Aduh, kasihan banget, berarti kuda ini kutukan, bukan berkat. Gitu kakek bilang, nggak boleh ngomong begitu, seperti itu ya. Terus hari berjalan terus gitu teman-teman. Tiba-tiba di daerah kekuasaan, mereka ada di sebuah desa yang dikuasai oleh seorang raja ya teman-teman. Raja mengeluarkan perintah bahwa semua anak-anak, remaja, pemuda, tanggung sampai bapak-bapak yang masih kuat gitu harus ikut perang untuk menghadapi musuh dari kerajaan sebelah gitu ya. Terus semua tetangga-tetangga ini anak-anaknya pada siap untuk dikirim ke medan perang ya. Terus mereka sangat bersedih gitu kan, anaknya harus dikirim ke medan perang. Terus mereka datang ke rumah kakek lagi. Kakek, beruntung banget kamu punya kuda itu. Kuda itu kemarin menendang cucumu, akhirnya sekarang cucumu cacat. Akhirnya nggak usah ikut perang, senang deh, berkat ya kakek ya. Pokoknya teman-teman, cerita ini ganti-ganti terus ya. Kadang berkat, kadang kutuk, kadang baik, kadang nggak baik gitu ya. Ada yang kita anggap oke, ada yang kita anggap nggak oke gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, hal ini juga terjadi di dalam pemberitaan firman hari ini, gandum dan lalang. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan dengan baik mana gandum, mana lalang, mana hal yang baik, mana hal yang gak baik, mana hal yang berkat dan mendatangkan sukacita, mana yang membawakan malapetaka. Ingat ya, sikap daripada desa, orang-orang desa yang menghadap si kakek gitu. Tapi kakek itu selalu tunggu dulu lah, jangan dulu cepat menghakimi lah, jangan dulu ambil kesimpulan lah, seperti itu ya teman-teman ya. Cerita yang baru saja kita dengarkan. Nah teman-teman, lalang dan gandum di dalam budaya atau saya tidak tahu anak-anak udah pernah lihat atau belum, tetapi di Palestina ketika diceritakan tentang ini benar-benar teman-teman, ketika teman-teman punya waktu pergi melihat apa itu lalang kemudian gandum, saya pikir Anda akrab dengan gadget teman-teman, boleh dicari. Sangat sulit dibedakan teman-teman, sangat mirip sekali. Ketika dia bertumbuh dan berkembang gitu. Bisa dibedakan ketika dia mulai berbulir teman-teman. Oh bulirnya udah bentukannya lain gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati ketika mau dicabut gitu. Oleh karena itu Tuhan di dalam pembacaan kita tadi bilang begitu. Hati-hati loh karena nanti bisa ikut kecabut. Karena apa teman-teman? Walaupun atasnya di atas tanah itu udah berbeda teman-teman, kita bisa lihat dari buahnya. Tetapi jangan-jangan akarnya itu loh teman-teman saling mengait satu dengan yang lain teman-teman. Sehingga hati-hati nanti kalau misalnya akar si gandum ini juga kecabut, nah malah mati nanti dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu si tuannya bilang tunggu dulu. Seperti kakek tadi ya teman-teman ya, tunggu dulu. Dia harus dipanen pada saat yang tepat, yaitu pada saat dituai. Nah teman-teman, setelah saya pelajari teman-teman, ternyata bukan pada saat dituai, dipetik itu, ditebas-tebasin itu, bukan teman-teman. Tapi pada saat apa teman-teman, dikibas-kibasin, ditebah gitu ya. Pernah lihat ya teman-temannya orang nguruk padi gitu kan, ditebah-tebahin gitu sehingga jatuh dari tangkai-tangkainya. Ketika ditebah-tebah teman-teman, perempuan-perempuan Palestina di mana Tuhan Yesus menceritakan cerita ini, mereka lah yang kemudian bertugas untuk milihin biji padinya teman-teman, biji gandumnya untuk dibuang. Karena biji gandum itu ternyata warnanya enggak kuning keemasan tetapi abu-abu. Pada saat itulah sangat gampang sehingga tidak ada resiko yang besar yang harus mereka ambil ketika mereka harus cabut atau mereka potong dan lain sebagainya. Ketika biji sudah terhampar baru perempuan-perempuan ini akan datang kemudian memisahkan. Kemudian berkas-berkas yang habis ditebah-tebahin itu dibakar. Begitu ya teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Nah anak-anakku yang baik, kita ini hidup di dalam keadaan yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita hidup
eh, ada di dalam, selalu berada di dalam dua pengaruh untuk diri kita sebagai anak Allah. Ya, kalau kita lihat tema hari ini, gitu. Selalu ada dua pengaruh. Pengaruh yang bisa bikin firman itu menjadi kuat dan bertumbuh di dalam diri kita, atau justru pengaruh yang membuat firman itu menjadi mati dan tumpul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu selalu waspada dalam apapun itu, teman-teman. Baik dalam pemilihan teman, baik di dalam pergaulan, baik di dalam mendengar nasihat, teman-teman. Nasihat ini, teman-teman, hati-hati juga. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bisa membawa kita melihat kebaikan Tuhan dalam aturan yang benar, dalam disiplin, dalam segala macam yang baik. Tetapi ada juga nasihat yang justru menjerumuskan kita, teman-teman. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, hati-hati. Kemudian hal yang kedua yaitu sukar, teman-teman, kita membedakan gitu ya, siapa yang baik untuk kita, siapa yang tidak. Pengaruh apa yang baik untuk kita, apa yang tidak. Nasihat apa yang baik untuk kita, apa yang tidak. Itu yang tadi waspada. Karena teman-teman, kita tidak bisa menghilangkan yang negatif-negatif ini. Kita tumbuh bersama dengan mereka loh, teman-teman. Teman-teman yang baik, yang disiplin, yang rajin dan lain sebagainya, patuh, dengar-dengaran, teman-teman, bertumbuh di sekitar lingkungan yang tidak selamanya baik. Iya kan? Setuju ya? Nah, kenapa kok Tuhan kenapa sih nggak ilangin aja deh yang jelek-jelek ini dari sekitar aku, gitu ya? Supaya aku tuh tidak tergoda, supaya aku tuh tahu hanya yang benar gitu loh. Jangan aku melihat ke kiri dan ke kanan, ilangin aja deh dari sekitar aku. Tidak, gitu kan? Tuhan tetap membiarkan yang tidak baik itu juga tumbuh di sekitar kita, teman-teman. Gitu ya, erat sekali dengan kita, gitu ya, dekat sekali hubungannya dengan kita, bagaikan akar ilalang dan gandum yang mungkin mengait satu dengan yang lainnya. Dalam rangka apa Tuhan tidak menghilangkan semua yang jelek-jelek menurut kita ini supaya kita bebas melangkah sebagai anak Tuhan, gitu ya? Cobaan tetap ada, nggak enaknya tetap ada, udah ke remaja ke remaja masih diomongin ini itu, udah rajin masih ada kurangnya, dan udah berusaha jadi orang baik digibahin teman dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa, teman-teman? Karena Tuhan mau. Justru karena di sekitar yang tidak baik dan kita waspada, tadi poin yang pertama ya, kita waspada, kebaikan Tuhan itu bisa kita lihat pada nantinya, gitu loh. Kalau semuanya hilang, teman-teman, kita kurang peka melihat kebesaran, kebaikan, keajaiban, pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita dikerumuni oleh segala sesuatu yang tidak baik, namun kita tetap waspada, gandum kita ini tidak terkontaminasi, maka kita akan menjadi manusia-manusia muda, anak-anak muda, remaja-remaja Kristen yang pandai melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang begini buruk. Karena kita bersedia ada di tengah-tengah mereka, gak apa-apa, tetapi karena waspadanya saya itu, saya tahu bahwa sekalipun sulit, sekalipun bosan, sekalipun mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Tuhan akan tetap berada dengan saya karena pada waktunya apa yang baik akan menerima penghakiman, apa yang tidak baik juga akan menerima konsekuensinya. Seperti itu, teman-temanku yang baik. Nah, Ibu Iki harap dengan perenungan firman pada pagi hari ini bisa membantu teman-teman untuk melihat kembali seperti apa sih pengaruh yang kita terima selama ini? Apakah pengaruh-pengaruh ini membuat kita jauh lebih baik di dalam menjalankan firman Tuhan dan kehendaknya atau tidak? Ketika tidak, kita melihat waspada loh teman-teman, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu apa? Jangan terkontaminasi. Karena Tuhan tidak mungkin menyiangi ini semua diilangin biar kita lempeng jalannya. Tidak, teman-teman. Dunia dan kejahatannya akan tetap mengelilingi kita.
Yang Tuhan mau adalah kita tetap fokus kepada pertumbuhan kita dan juga kita tetap setia kepada pertumbuhan yang coba kita proses di dalamnya dan juga menjaga identitas kita sebagai gandum, bukan sebagai lalang. Sekalipun kita tumbuh bersama, akar kita mungkin saling kait-mengait dan sangat dekat, tetapi kita tetap gandum. Itulah anak-anak Tuhan. Demikianlah firman yang dapat Ibu Iki bagikan dan refleksikan bersama pada pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan tersendiri untuk teman-teman dan menjadi motivasi baru untuk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita membawa kembali perenungan firman ini sambil kita merenungi, sambil kita angkat hati kita teman-teman pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga menolong kita lewat Roh-Nya yang kudus. Apa sebenarnya yang Tuhan mau omong kepada pribadi teman-teman semua, pribadi lepas pribadi melalui firman hari ini. Semoga teman-teman menjumpai firman ini menjawab pergumulan teman-teman saat ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu ya Allah, kadangkala sebagai orang-orang muda, sulit bagi kami Tuhan untuk sensitif, untuk mempunyai pengetahuan yang banyak, untuk melihat jauh ke depan karena kami masih muda Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa ya, dunia di mana kami ada bukanlah dunia yang selalu baik. Teman yang ada di sekitar kami bukanlah selalu teman yang dapat mendukung kami. Pengaruh yang kami dapat hari lepas harinya bukan selalu pengaruh-pengaruh positif yang akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Nasihat, ajakan, dan lain sebagainya yang kami alami di dalam kemudaan kami tidak selalu membawa kami kepada jalan kebenaran. Sangat sulit Tuhan ketika kami juga butuh teman, ketika kami juga butuh orang untuk tempat kami berbicara, curhat dan lain sebagainya. Ketika kami butuh kelompok kami untuk kami mengekspresikan kemudaan kami. Di sisi yang lain Tuhan meminta kami untuk selalu berwaspada. Bapa, kami mau menyerahkan pergumulan kami ini, hari-hari hidup kami sebagai orang muda, di dalam tangan Tuhan sendiri. Allah kiranya membentengi kami sekalian dengan firman-Mu, agar pendengaran kami ini terus-menerus diingatkan Tuhan akan kebaikan Tuhan, nasihat Tuhan, ajakan Tuhan untuk menuju kepada semata-mata kebaikan. Kami mau Tuhan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sekaligus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, teman-teman, pergaulan, dan segi hidup kami yang lain sebagai seorang remaja di muka bumi ini. Oleh karena itu kiranya tangan Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan pengertian sesederhana mungkin kepada kami, anak-anak yang masih muda ini Tuhan. Sehingga kami tahu kemana dan seperti apa kami harus melangkah dan menghidupi hidup kami. Seturut dengan perkenanan Tuhan. Bapa Surgawi yang baik, kami mau tetap berdoa untuk gereja kami, tempat di mana kami bernaung. Allah memberkati seluruh pelayan, majelis, kakak-kakak yang bersedia untuk ada di balik layar, melayani iman kami dipelihara minggu demi minggu. Tuhan kiranya Engkau memberkati, sehingga di dalam masa-masa sulit, ibadah-ibadah virtual ini sekalipun, kami boleh terus dipuaskan Tuhan tentang kebenaran firman lewat pelayanan gereja kami. Kami teringat untuk semua orang-orang yang susah,
yang ada di dalam gereja kami. Allah, Engkau memberkati, Allah, Engkau memakai kami, Allah, Engkau memakai semua program yang kami buat di dalam gereja kami untuk menjangkau semua orang-orang yang bersusah hati, lemah semangatnya, padam Tuhan sukacitanya, untuk mereka boleh kembali disegarkan, kembali dihidupkan, karena mereka merasa bagian dari komunitas yang memiliki kasih dan pengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Pakai kami Tuhan, sekalipun kami anak-anak yang masih sangat muda, Engkau pakai kami untuk menjadi pewarta sukacita Tuhan bagi seluruh jemaat kami yang membutuhkan. Bapa Surgawi yang baik, kami juga mau turut berdoa untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami baik yang tertinggi sampai ke desa-desa, tempat-tempat, kelurahan-kelurahan di mana kami ada. Tuhan memberkati semua agar melalui hikmat Tuhan mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami khusus berdoa Tuhan, sebagai anak-anak muda yang punya pengharapan Tuhan, kami mau berdoa untuk semua tim medis maupun para peneliti yang terus-menerus berusaha dengan sekuat tenaga, mengorbankan banyak hal Bapa untuk membawa kebaikan bagi masyarakat yang sakit maupun dalam usaha menemukan obat untuk kami semua keluar dari masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya tidak ada hal yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami lewat doa-doa kami menyerahkan para dokter dan para peneliti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka, mewujud nyatakan kemuliaan keajaiban Tuhan, mengatasi segala permasalahan di dunia ini, khusus untuk COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa Surgawi, sebagai anak-anak kami memiliki pergumulan kami masing-masing, kiranya Allah memberkati dan melihat akan kebutuhan kami. Kami berdoa untuk orang tua, kami berdoa untuk kakek nenek, kami berdoa untuk semua orang yang mensupport kami di dalam hidup kami, baik itu sekolah, biaya, dan lain sebagainya. Allah memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua teman, kami berdoa untuk guru, kami berdoa untuk sanak saudara kami, dan kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami sebagai anak-anak muda. Tuhan memberkati agar kami menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, sekaligus ramah kepada dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan kami haturkan itu semua dalam doa yang nanti akan kami ucapkan bersama. Bapa kami di dalam surga yang akan dinaikkan oleh teman-teman kami nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita akan persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing dulu ya, dan waktu sudah kembali bisa ibadah bersama dikumpulkan kembali. Sekarang kita akan memujikan pujian Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan untuk beribadah remaja pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, dalam keadaan jalan menuju new normal ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua dan juga membimbing kami semua. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami dan juga teman-teman kami untuk tetap sehat selalu dan terjauhkan dari COVID ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi studi kami ya Tuhan, teman-teman kami yang bersekolah online dan belajar dari daring ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyematkan mereka, memberikan mereka kekuatan untuk dapat belajar di rumah masing-masing dan tetap berjalan secara lancar ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kepada teman-teman kami dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun itu berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan membimbing mereka semua untuk memberikan mereka kekuatan supaya mereka kuat menghadapi keadaan seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Na 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 Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.